Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulih wa khamalati arsi wa jami'i khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat diri dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami dari channel Jati Diri 73. Di sini kita memasuki episode ke-17. Di episode terdahulu kita sudah membahas tentang bagaimana kita sejatinya menggunakan ilmu dan amal itu. Ilmu dan amal itu dia punya fitrah, dia harus sesuai fitrahnya. Fitrah ilmu dan amal itu adalah ada di dalam kesaksian. Di situ seharusnya kita mengalokasikan ilmu dan amal kita, mampu membuat kita hidup dalam kesadaran menyaksikan Allah Ta'ala. Ibadah yang diinginkan Allah Ta'ala itu pada sejatinya adalah kesaksian. Adapun ibadah yang dibebani kepada kita di dalam rukun Islam, rukun iman, maupun rukun tauhid, itu semata-mata untuk menjadikan diri kita itu dalam kesadaran penuh, dalam kesadaran hakul yakin, dalam menyaksikan Allah. Jadi seyogyanya kita dalam berilmu dan beramal itu tidak mengharap selain Allah Ta'ala. Sekalipun itu sorga, atau kita terhindar dari azab neraka, bukan itu tujuan kita dalam beribadah, dalam mencari satu ilmu, dalam beribadah. Seharusnya lokasinya ke Allah Ta'ala, karena kalau selain itu pasti akan tertolak, pasti kita akan mengalaminya perhitungan, hisab. Dan kalau kita dihitung sama Allah Ta'ala, ya secara pribadi, secara diri sendiri, secara pribadi sudah mengetahui posisi masing-masing. Saya sendiri kalau secara pribadi melalui proses hisab dengan sangat yakin pasti tidak lolos. Itu udah pasti, karena dalam kehidupan kita lebih banyak perbuatan lalai kita daripada perbuatan kesaksian, menyaksikan dia secara utuh. Nah, ini yang seharusnya kita dalam berilmu dan beramal itu harus sesuai fitrah ilmu dan amal itu, yaitu harus mampu tiba di kesaksian. Kita harus mampu mengoptimalkan hidup ini dalam kesadaran, sehingga kita mampu berdiri sebagai fitrah manusia yang diciptakan Allah Ta'ala sebagai tempat wadah dia dalam mentasbihkan kudrah dan iradahnya. Kudrah dan iradah ini yang kita saksikan, karena itu adalah ruh yang dia hembuskan. Kita memaksakan diri menyaksikan Allah Ta'ala langsung ke zatnya, tanpa ada penghubung atau wasilah, itu sangat tidak mungkin. Walaupun alam semesta ini memang menunjukkan, mentasbihkan keberadaan Allah, tapi dalam kesaksian secara hak, secara nyata, hanya ruh yang dihembuskan itulah yang mampu kita gunakan untuk sambung kepada sejatinya dia, Allah Ta'ala. Jadi kita harus mampu mengoptimalkan diri ini pada posisi manusia itu yang dikehendaki Allah, ya, sehingga dia mengkehendaki mentasbihkan kudrah dan iradahnya. Kudrah itu adalah ruh yang dihembuskan, sementara iradahnya adalah bentuk yang diwujudkan. Kita dicipta dari bentuk yang diwujudkan di dalam fitrah dia, di dalam mimha mindal yang kita kenal dengan Nur Muhammad. Ini yang kita pakai, kudrah ini, yang menjadi sketsa untuk alam semesta. Seluruh ciptaan Allah itu sketsanya adalah mimha mindal. Nah, jadi inilah yang harus kita mampu saksikan di dalam pola ilmu dan amal. Kalau sorga dan neraka itu dan sebagai adapun hajatan kita, itu semua sudah ditata dan diatur sama Allah. Sebesar perbuatan sebesar biji zarah pun itu udah pasti ada balasannya. Jadi kita nggak usah repot untuk berpikir tentang itu. Kita hanya bagaimana mengoptimalkan diri ini di dalam kesaksian, di dalam memposisikan diri kita sebagai manusia sejati, sebagaimana mula Adam dicipta. Kesejatian manusia itu sebagaimana Adam mula dicipta, sehingga seluruh makhluk ciptaan Allah itu disuruh sujud ke Adam. Kenapa? Yaitu tadi adanya kudrah dan iradah Allah, dan Adam itu terbentuk dari sketsa Nur Muhammad, ketinggian dan kecintaan Allah. Jadi manusia itu luar biasa tingginya, derajat kita ini luar biasa. Kita sudah diagungkan Allah, ditinggikan sedemikian rupa, kita melalaikan itu, kita menafikan itu semua. Wah, itu dia. Itulah yang menyebabkan kenapa Allah menciptakan adanya hari perhitungan hisab, adanya hari api neraka segala macam. Sebenarnya nggak perlu ada seperti itu, karena sejatinya kita memang penghuni surga. Yang berhak menempati surga itu ya
makhluk yang Allah sangat tinggikan, yang sangat dicintai ya kita ini manusia. Kita sejatinya tuan rumah di situ. Jadi tidak perlu lagi adanya perhisapan sebenarnya. Dihisap, ditimbang-timbang, diukur-ukur amal kita, ditanya-tanya. Sebenarnya nggak perlu ada seperti itu. Cuma karena kelalaian kita di alam ini lebih cenderung memilih yang bukan fitrah kita. Kita lebih cenderung hidup di wilayah fitrah-fitrah hewan, alam-alam bawah, alam-alam nasyir, tanpa mampu menyadari keberadaan kita yang sejati. Yaitu dia yang menyebabkan kenapa di sana dipermasalahkan sama Allah. Dan Allah sendiri akan turun nanti di persidangan hari akhir itu dengan surat Ar-Rahman. Dia akan nagih ke kita, nikmat aku yang mana yang kau ingkari. Allah akan pertanyakan itu. Nikmatnya dimaksud Allah ini bukan sekedar nikmat hidup, tapi yang dimaksud nikmat itu dalam kesaksian itu. Dia sudah berkehendak, dia sudah berkenan menjadikan kita sebagai wadah dia, mentasbihkan afalnya. Itu nikmat yang luar biasa yang nggak ada tandingannya. Malaikat sekalipun yang begitu taat sama Allah Ta'ala, yang begitu agung di hadapan Allah, ya, mempunyai julukan Muqarrabin yang sangat dekat dengan Tuhannya, tidak dipilih sama Allah Ta'ala, tidak dijadikan malaikat itu sebagai wadah Allah dalam mentasbihkan afalnya, tapi kita manusia. Nah, sini yang perlu kita coba pikirkan benar-benar di dalam kesaksian itu. Kita benar-benar menghargai diri ini. Jangan selalu dipecundangin ini hidup. Kita dengan usia sekarang, kita berjalan di perjalanan hidup ini, kita hanya terombang-ambing di wilayah keinginan yang tanpa ada dasar, tanpa ada tujuan. Itulah wilayah muktasyif. Dia bermain di wilayah keinginan, hanya urusan jasad. Jasad pun dia nggak kenal nih hakikat jasad apa. Dia hanya tahu ini tubuh yang berkembang dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, terus mati. Hanya sebatas itu kita hidup. Ya alangkah ruginya. Buat apa kita dihidupkan kalau hanya sebatas itu? Nggak ada bedanya kita sama hewan. Kita di sini dilengkapi dengan kesempurnaan. Ada akal, ada rasa, ada hati. Yang itu semua adalah wilayah-wilayah ketinggian, wilayah aziz. Yang Allah mediasi, Allah hadirkan itu sebagai tempat kita berhalwat ke dia, menyaksikan dia. Kalau kita hanya lebih intens bermain di alam-alam bawah, di alam-alam muktasyif yang hanya berkisar wilayah perut sama wilayah syahwat, kemaluan, ya kita nggak ada hubungannya sama hewan. Habis umur kita hanya berkutat di situ aja. Sehingga kita mengalami namanya benturan, jatuh banget, seluruh daya upaya kita, tenaga, pikiran, perasaan hanya terpendam dan terkubur di alam keinginan. Makanya di sini agama itu pun turun dengan nasihat-nasihat yang begitu indah. Banyak ulama-ulama kita yang ada di umumnya di akhir zaman ini memberikan nasihat. Itu kalau keluar nasihat-nasihat itu dibagi orang yang hanya berfokus pada keinginan tanpa mampu menjadikan ilmu dan amal itu lebur dirinya, ya sama halnya dengan orang yang lagi mendengarkan lagu-lagu yang dia sukai, hanya menyenangkan pikiran, perasaan, hanya sebatas itu. Dia terlena dengan nasihat itu, dia senang mendengar bunyi-bunyian atau untayan-untayan nasihat, tapi tidak mampu dia pakai. Kesadaran yang sesaat habis itu hilang lagi, tidak mampu dia berdiri utuh di dalam kebenaran itu sendiri, karena nggak mampu menyentuh fitrahnya. Dan ilmu dan amal itu pada umumnya sekarang mereka hanya sekedar mengutarakan tanpa mampu mempraktekkan. Banyak yang belajar tapi tidak tahu cara menggunakan ilmu dan amal. Bahkan lebih sedihnya ilmu dan amal itu jadikan cuma sebagai perhiasan, sebagai bahan pamer. Nah, memamerkan dia si kiai ini, si ulama ini, sehingga rentan perselisihan antara ulama. Jadi musuhnya orang berilmu itu ya orang berilmu, saling memusuhi mereka, saling tidak mau disaingi. Itu konsep memang realita begitu. Jika ada yang lebih tinggi ilmunya, dia panas, atau lebih tenar dia orang itu, dia nggak terima. Itu realisasi dalam kehidupan. Jadi musuhnya orang miskin itu ya orang miskin, musuhnya orang kaya ya orang kaya, musuh orang berilmu ya orang berilmu. Musuh di sini dalam artian apa? Saling menimbulkan persaingan, rasa iri segala macam. Sejatinya nggak perlu seperti itu. Kalau dia mampu lebur dengan ilmu itu di dalam diri, dia lebih fokus bagaimana dia menjadi manusia yang sejati, yang seutuhnya. Di akhir zaman ini
agak miris kita menyaksikannya. Dan memang sudah ditegaskan dalam hadis Rasulullah bahwa di akhir zaman itu ya umat Islam itu seperti buih di lautan. Banyak, tapi centang perenang, rentan, terombang-ambing, terbawa kemana-mana dengan ombak itu. Kita kelihatan banyak tapi kopong, tapi rapuh, rentan. Islam sekarang sudah tidak murni, sudah lebih banyak didasari oleh politis, oleh unsur-unsur keinginan, unsur-unsur duniawi, sehingga dipolitisasi agama ini. Muncullah warna-warna agama ini jadi warna-warna politis. Hanya untuk mencari massa, mencari dukungan, mencari pengakuan. Lebih bukan mencari kesaksian. Dan ironisnya para pemuka agama itu pun malah mereka terlena dengan fasilitas itu. Mereka mengendarai kendaraan-kendaraan politik itu semata-mata bukan untuk membesarkan Allah, tapi diri dan golongannya. Nah ini yang kasihan umat. Umat akhir zaman itu ya begitu. Seperti ayam kehilangan induk. Siap-siap kesana kemari, rentan daripada dibegal. Dibegal oleh para ulama-ulama pembegal. Banyak ulama-ulama pembegal yang menggunakan aksesoris ulama, jubah ulama. Pada dasarnya dia serigala yang siap memangsa umat. Dikala umat itu mulai menemukan titik terang, titik kesadaran, datang mereka mencegatnya, mereka memaksakan yang filosofi pikirannya. Nah, sehingga terjadilah hal-hal di luar konsep Islam itu sendiri. Ada yang jadi teroris, membunuh, menggunakan kekerasan, bahkan nggak segan-segan dirinya digunakan sebagai alat untuk bom bunuh diri, masya Allah. Demi tercapai namanya sorga, dia hanya diiming-iming dengan sorga. Yang iming-iming aja nggak ngerti sorga. Kita diiming-iming sama dia, dicuci otak kita untuk dapat sorga harus bunuh diri supaya syahid. Bukan seperti itu. Rasulullah aja pernah ditanya oleh para sahabat. Ada seorang anak dari seorang pejuang waktu perang Badar. Di saat Rasulullah usai perang Badar pulang, itu didatangi oleh salah seorang anak dari pejuang itu menanyakan orang tuanya, bapaknya. Ayahku di mana ya Rasulullah? Beliau meninggal saat perang, kata Rasulullah. Terus anaknya nanya, kalau seandainya ayah saya meninggal di medan perang, apakah dia mendapat pahala syahid? Apakah sudah jelas dia memperoleh pahala syahid? Rasulullah nggak langsung menjawab, beliau diam sejenak. Karena ini pertanyaan juga bukan pertanyaan main-main, ini sensitif. Menunggu turunnya wahyu. Sehingga diwahyukan ke Rasulullah. Yang memenuhi syarat syahid itu tidak semudah yang kita pikirkan langsung perang aja dengan orang kafir mati syahid. Bukan. Tergantung niatnya. Nah, diucapkan nama beliau begitu. Jadi kalau orang berperang hanya semata-mata didasarkan oleh amarah, benci sama lawannya, itu bukan mati syahid. Itu mati sangit. Itu pertama. Kedua, dia berperang hanya untuk mengharapkan harta rampasan. Di perang itu di musuhnya kalah dan mau berebut harta rampasan. Nah, itu juga nggak mati syahid. Itu tujuannya hanya untuk dunia, untuk harta. Dia tidak dapat pahala syahid. Begitu pula yang berperang hanya karena malu. Dikatakan supaya nggak dikatakan banci, supaya dikatakan dia berani, dia laki-laki, dia hebat. Nah, dia berperang hanya mati untuk itu, untuk gengsi. Ada juga yang berperang hanya untuk semata-mata memperebutkan wanita atau malu dengan pasangannya. Hanya itu yang dia dapat, bukan Allah Ta'ala. Jadi dia memperoleh apa yang dia dapat itu sesuai niatnya. Dapatnya di sini ya dapat dalam artian halusinasi. Dia meniatkan perang itu untuk mati syahid dapat sorga, dia pikir dapat sorga. Ya sorga halusinasi yang dia dapat. Pembodohan dari orang-orang yang sudah menjegal dia itu, para begal-begal ulama itu. Kasihan yang kayak begitu. Jadi berperang karena Allah itu ya sesuai semata-mata karena perintah. Perintah Allah yang kita sudah mengenal Allah dulu. Orang yang sudah mengenal Allah itu yang berhak syahid. Orang yang benar di dalam kesaksian sehingga dia bergerak, dia diam itu dalam kesaksian. Dia mati pun mati dalam kesaksian. Itulah manusia sejati yang tidak ada di wilayah muktasib. Muktasib ini bukan wilayah manusia. Jadi kalau dia meninggal mati di wilayah muktasib, dia mati kafir. Kafir di sini dalam artian terhijib. Kafir itu dari kata kizib, terhalang. Terhalang dari yang namanya Allah Ta'ala. Dia dibelenggu sama ini. Berhala-berhala di sebagai begal-begal ini. Lata Uzza Manat Suba. Di sinilah ulama-ulama itu dipakaikan jubah berhala ini.
Mereka mengaku sebagai para pemuka agama, sebagai mufti, nggak taunya mereka ini sebagai begal. Dicuci otak, kasihan umat yang benar-benar dapat hidayah untuk benar, justru dicaplok ke tengah jalan. Banyak yang kayak gitu. Ada juga karena tidak mengerti perjalanan ilmu, dia hanya mendasarkan pada fanatik-fanatik buta. Mereka juga banyak dibodohi ulama-ulama yang hanya untuk membesarkan dirinya, nafsunya. Masih di wilayah amarah, lawamah, mulhimah, sudah mereka berdakwah. Sudah mereka menyebarkan risalah ketuhanan. Ini kalau masih di wilayah ini, amarah, lawamah, mulhimah, ini masih terkontaminasi sama unsur-unsur ego. Nafs, ini hawa nafsu semua ini. Nafs, tiga nafsu ini yang sebagai bahan bakar api neraka. Kalau kita mengikuti orang-orang yang masih di wilayah amarah, lawamah, mulhimah, ya kita berjamaah ke neraka. Walaupun yang mereka kumandangkan, yang mereka syiarkan, yang mereka teriakkan itu panji-panji ketuhanan, ayat-ayat ketuhanan, tapi didasarkan, disampaikan dengan hawa nafsu. Inilah yang hawa nafsu. Amarah, lawamah, mulhimah. Kalau Rasulullah tidak, beliau menyampaikan sesuai dengan semata-mata wahyu, bukan nafsu. Kita mengikuti apa yang beliau ucapkan. Jadi yang berhak menyampaikan risalah itu yang sudah mendapat pengakuan di wilayah manusia ini. Itu mulai dari mutmainah, radiyah, maradiyah, kamil. Inilah yang di wilayah maradiyah inilah yang mempunyai hak menyampaikan risalah ketuhanan. Kalau para nabi mendapat mandat risalah ketuhanan sebagai rasul, menyampaikan firman-firman Allah itu di usia 40. Semua para nabi begitu, menerima wahyu itu di umur 40. Seluruh para nabi, para rasul begitu di umur 40. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa itu di umur 32. Kalau seluruh para nabi rata-rata di 40. Baru menerima itu risalah, baru diwajibkan menyampaikan. Diwajibkan syiar. Lah ada yang belum 40, masih bocah kemarin, masih anggot-anggotan, masih di sini sudah sok-sokan dia ngajar. Akhirnya dia bermain dengan amarahnya, dengan nafsunya. Kasihan umat sini, banyak dijegal, banyak dirampok di sini. Hak mereka untuk bertuhan ini dibegal di sini. Nah, ini kita harus memperhatikan diri kita ya, karena ini diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan sampai kita mengalami nasib begitu, dibegal di tengah jalan. Kita mau menuju ke Tuhan, kita dibegal. Diajak ikut mereka, dicuci otak, dimasukkan paham-paham radikalisme yang enggak pada tempatnya. Kita emang disuruh keras sama orang kafir. Keras, yang kafir itu maksudnya apa? Ini Lata Uzamanat Subal, ini kafir. Ini yang harus kita keras dalam diri kita. Jangan sampai kita terhijab. Wilayah-wilayah muktasif ini harus kita keras di sini. Keras berarti kita harus berjuang untuk keluar dari sini, masuk ke wilayah fitrah manusia. Di sini yang masuk keras itu pada orang kafir. Bukan kita mati-matiin orang yang menurut kita di luar agama kita katakan kafir terus kita bunuh-bunuh mereka. Ya enggak begitu. Buat apa Allah cipta manusia itu dalam bermacam jenis? Kalau kita mau protes sama orang kafir, jangan sama orang, sama Allah Ta'ala. Suruh matiin aja mereka, jangan dicipta. Kan begitu gampang logisnya. Nah, jadi Allah mencipta mereka itu juga dengan maksud supaya kita bisa belajar. Kalau kita analogikan itu, kita untuk masuk surga aja harus punya jaminan 1000 orang kafir. Maksudnya jaminan apa? Ya kita mampu belajar dari tingkah mereka itu. Yang pernah saya bahas di episode kemarin, bahwa orang kafir itu makhluk yang Allah cipta, yang emang dicipta untuk melanggar perintah Allah. Konsep mereka H3, halal, haram, hantam, tidak ada batasan. Nah, kita untuk mempelajari apa yang Allah larang, kan nggak mungkin kita terjun langsung ke situ membuktikan. Kita lihat aja mereka yang paling berani itu. Apa yang Allah larang, mereka terjang, mereka terobos. Kan hukum ini dibentuk dalam konsep sebab akibat. Apa yang dilarang itu ada sebab, pasti ada akibat. Nah, hanya orang-orang kafir itu, orang munafik yang mampu melakukan. Itulah fungsi kenapa Allah cipta mereka. Jadi kita nggak punya hak untuk mematikan, memusnahkan mereka, nggak punya hak. Kecuali mereka memusuhi kita dengan perang. Kita diberondong, kita diperang, kita diintimidasi, kita diambil hak-haknya. Wajib kita perang. Kita perangi mereka. Tapi kalau negara ayam gini, adem ayam, kita bikin rusuh di sini, terus kita provokasi orang untuk marah-marah, untuk ikut protes sama pemerintah yang sah atau segala macam. Wah, ini kita sudah diprovokasi. Kita sudah makin jauh di wilayah-wilayah muktasib. Makin terpuruk kita di amarah ini.
emosi kita dibakar terus, otak kita dimatikan, diharamkan menggunakan otak dalam beragama. Itu falsafah ulama-ulama su. Kita diharamkan menggunakan akal pikiran di dalam beragama. Banyak kan ulama begitu, ulama-ulama yang ada di wilayah Tasik ini, mereka mengharamkan kita menggunakan akal. Padahal akal itu adalah tempat yang Allah meninggikan. Dalam dia mentasbihkan afal itu di akal. Ruh itu adalah terdiri dari dua bagian, akal dan nafs. Akal dan jiwa ini, ruh dan jas yang kita pakai. Kita haramkan itu ya, gimana ceritanya kita mau bersaksi? Nah, itu konsep ulama-ulama su. Para dajjal, mereka itu kaki tangan dajjal yang menggunakan jubah-jubah para ulama. Nah, ini hati-hati. Di akhir zaman banyak seperti itu. Kasihan umat yang akhir zaman ini mengharapkan sosok yang mampu membimbing mereka, yang mampu menyelamatkan mereka ke alam-alam aziz, yang mampu menemukan Tuhannya sejati. Sangat sangat sedikit ulama yang berbicara tentang keesaan Allah yang sejati. Banyak kan ulama-ulama itu ya mereka hanya membesarkan dirinya dan golongannya. Apalagi ulama-ulama yang banyak terkontaminasi dengan duniawi. Tidak pede kalau tidak kaya. Nah itu dia, banyak itu salah satunya. Kalau ulama-ulama yang sudah berorientasi duniawi hanya untuk mencari gemerlapnya duniawi, ya sebaiknya kita hindari yang seperti itu. Karena dia bukan ulama pada dasarnya. Mereka itu hanya orang-orang yang mencari kehidupan di agama, bukan menghidupkan agama. Mereka mencari kebesaran diri, bukan membesarkan Tuhannya, tapi dirinya. Itu kita hindari. Kalau tidak ya kita ikut mereka, berjamaah masuk di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya kalau mau ikut mereka ya persiapkan aja kita jadi bahan api neraka. Dan jangan anggap neraka itu dongeng. Itu neraka itu benar adanya, bukan dongeng. Nah, ya. Jadi sejatinya kita sebagai manusia itu dalam khususnya di akhir zaman ini benar-benar ya kita fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba menuju kebenaran sejati. Terus ku anfusikum. Fokus sama diri dan keluarga. Dari apa? Dari api neraka. Jangan mudah kita terjerembab ke situ. Perhatikan betul. Nah, kita latih diri kita jangan semata-mata terbiasa di wilayah hasil, wilayah keinginan. Tapi gimana? Emang udah pola dari awal kita juga mendidik hidup di alam ini ya kita selalu beranjak dari pola keinginan. Contohnya kita menyekolahkan anak di sekolah. Kita serahkan 100% anak kita ke sekolah. Kita pikir sekolah itu yang akan mencetak anak itu menjadi sesuatu yang sesuai kita inginkan. Sekali lagi, sekolah itu sifatnya hanya mengajar. Kalau mendidik itu urusan orang tuanya. Sekolah itu mengajar, memberitahu hal-hal yang baru. Itu sifatnya mengajar. Tapi kalau mendidik, sekolah itu cuma punya wewenang paling 10%. Selebihnya itu orang tuanya yang punya hak mendidik. Membentuk anak kita. Nah, bagaimana kita mau didik anak kitanya aja nggak ngerti didikan diri sendiri. Kita belum paham dengan diri. Ya nggak akan tercapai itu. Sehingga banyak orang yang kecewa. Banyak anak-anak sekarang, apalagi anak-anak sekarang ya. Dalam sekolahnya itu ada yang namanya yang lagi mengerikan ini apa namanya virus-virus bully, saling membuli sesama murid. Itu bukan, aduh itu program-program dajjal sebenarnya, saling menjatuhkan, saling menghina. Nah, itu dia konsekuensi. Karena apa? Orang tuanya masa bodoh, yang penting sudah kasih masuk sekolah selesai. Apalagi sekolah-sekolah yang punya nama, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang punya nama, dia pikir sudah jaminan itu. Tidak. Di sekolah itu hanya mereka mengajar, memberitahu hal-hal yang baru. Kita orang tuanya itulah yang mendidik. Demikian. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu malah jadi cetakan muktasyif ini, cetakan para berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Syuba. Berhala kekuatan, kehormatan, kemuliaan, sama keagungan. Nah, yang kita hindari jangan sampai di situ. Nah, makanya penting sekali kita untuk memahami bagaimana konsep diri ini. Disinilah kita mengarahkan ilmu dan amal sejatinya. Karena ayat yang pertama turun itu bukan Al-Fatihah, bukan Al-Baqarah, bukan Al-Imran, tapi surat Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu yang turun. Ini bacalah.
dengan nama Tuhanmu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah yang menciptakan engkau dari segumpal darah. Ini dulu yang dibaca, ini diri. Konsep. Kalau kita sudah punya konsep, sudah punya wadah, otomatis kita melakukan amal dan ibadah itu konsen. Konsepnya pun dia harus posisi tenang. Kalau seperti ibaratnya gelas itu ya, kita masukin, kita sudah punya wadah nih kayak gelas. Posisinya tidak pada tempatnya, goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang sini. Yang mau masuk air itu ya otomatis nggak masuk. Ada masuk cuma 1-2 tetes. Dia harus posisi tenang, di posisi mutmainah. Kalau sudah terdapat wadah itu, dia harus tenang. Sehingga di saat dia tenang, kita menuangkan air itu otomatis full masuk semuanya tanpa ada yang tercecer. Ini analoginya ya. Kalau sudah punya wadah, sudah punya diri, dia harus ditenangkan. Ini proses menemukan diri. Amarah, kita harus mampu menyadari keseimbangan ini. Kita jalan, ini perjalanan. Tirakat, tarekat, pola, perjalanan. Kita berjalan sampai tiba di akhir umur. Jangan sampai kita hidup di alam ini nggak sadar, tahu-tahu habis, selesai. Pulang kita bengong. Di alam sana itu, aduh. Alam barzah itu nggak usah bicara azab kubur aja lah. Kita bayangin aja kita di kuburan sendiri. Selagi hidup ini. Boro-boro kita berani duduk di kuburan itu seharian. Lewat aja kita nggak berani. Muter kita cari jalan yang nggak dekat kuburan. Takut. Padahal apa yang ditakuti? Katanya ada hantu segala macam. Nggak ada itu. Yang menakutkan itu bayangan kita, jangan sampai kita mati. Kita merasa jijik sama tanah yang kita injak. Kita dari luar rumah, pasti masuk kita cuci kaki atau bersih-bersih. Dari tanah yang sudah kita injak segala macam. Kalau suatu saat kita akan masuk di tanah itu, yang becek dan dekil seperti itu. Dan itu tidak semenit 2 menit, sehari 2 hari. Itu selamanya. Bahkan lebih lama orang mati daripada orang hidup. Kita aja yang di rumah, misalnya punya rumah mewah lah, taruh di rumah mewah dia. Dia di rumah itu ditaruh aja di situ, nggak usah kemana-mana. Dengan fasilitas yang serba ada. Paling dia betahnya maksimal sebulan, 2 bulan. Setelahnya dia akan gerah, dia pasti akan ingin keluar. Cari udara segar, ingin jalan-jalan ke mall kemana. Nggak betah dia di rumah sendiri, walaupun semewah apa rumah itu. Selengkap apa dan pelengkapannya, fasilitasnya. Dia nggak akan betah. Walaupun dengan lampu yang gemerlap. Itu manusia, coba bayangin di alam barzah, cuma ukuran 2x1, tidak ada penerangan. Jangan harap itu ada TV, ada kulkas, ada macam-macam fasilitas yang kita dapat di hidup ini. Nggak bakal. Kita yang tadinya takut sama pocong, kita pakai baju pocong. Kita di pocong, tidur di kuburan itu. Itu pernah nggak kepikiran sama kita seperti itu? Jangan pernah berpikir sudah mati selesai. Susah selesai, nggak bakal ngalamin itu. Kata siapa? Dalam diri kita ini ada susunan ruh, ada 7 lapis ruh yang menjadi dasar dalam diri kita, yang menemani kita di alam kubur itu, yang ruh, yang namanya ruh rawaan. Ruh insani itu akan menemani kita di kubur. Selebihnya 6 ruh itu ada di hadapan Allah, ada di iliyin. Nanti kita bahas di satu saat tentang bagaimana itu ruh, perjalanan ruh, jenis-jenis ruh yang mendasari kita di alam dunia dan di alam barzah itu ruh apa aja. Di alam barzah itu namanya ruh insani itu akan menemani kita. Jadi jangan berpikir kalau sudah mati sudah selesai. Semasa hidup kita merasakan susah, senang, gembira, kita ketawa, itu dari mana semua itu? Itu kan rasa yang kita rasakan. Kita umpama kita dikurung di almari saja sendiri misalnya, tapi dengan kebebasan rasa itu dia mampu menembus ruang dan waktu. Dia tidak bisa dikurung. Nah, itu yang harus kita coba pikirkan, coba kita bayangkan. Makanya kalau aku sendiri untuk menasihati diri ya, untuk mencari ketenangan diri itu, bagi aku jika aku mengalami dilema atau mengalami guncangan hidup, aku nggak lari ke pantai, ke bukit, atau ya kadang juga di masjid dapat, cuma lebih kenanya itu kalau bagi aku sendiri itu di kuburan. Bukan kita nyari wafak situ ya, atau nyari jimat sih, enggak, kita duduk aja situ sebentar. Kuburan, duduk aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ambil perhatikan itu. Suatu saat aku akan tergeletak di tempat ini. Kita bayangkan aja itu, yang sudah masuk itu nggak pernah bisa keluar lagi. Gimana kalau suatu saat aku begitu? Apa yang terjadi? Nah, itu cuma untuk menghadirkan kesadaran, bukan untuk nyari jimat di situ. Bukan ngapain kita nyari jimat di situ. Itu lebih, aku bilang lebih afdol
di kuburan ya, daripada kita zikir di masjid misalnya. Ini yang sudah aku alami di masjid ya. Paling kita khusyuk itu tidak konsen, tidak full. Jadi coba di kuburan sendirian, duduk aja, nggak usah takut, duduk, lihat bagaimana suatu saat kita akan terbaring di situ. Kita bayangkan itu. Nah itu, jadi ini terus dan terus saya mengulang-ulang hal ini. Bagaimana kita menyadari ini, bagaimana kita dari yang awalnya kita jahiliyah, terus Allah kasih petunjuk kita menuju terang benderang, kita harus waspada juga. Banyak tukang begal di sana. Banyak ulama-ulama yang berjubah kewalian, berjubah kenabian, yang hanya menyesatkan kita dengan doktrin-doktrin radikalisme, doktrin-doktrin kekerasan, doktrin-doktrin amarah, lawamah, mulhimah, hanya berdasarkan nafsu ini. Hati-hati, anak istri kita pun harus kita jaga, ku anfusikum, dari hal-hal seperti ini, dari begal-begal ini. Karena apa? Tempat paling nyaman dan paling aman untuk iblis itu di agama. Jangan salah, iblis itu tidak bersemayam di hutan-hutan, di gunung-gunung, atau di tempat-tempat keramat. Dia mencari tempat yang paling aman dan paling nyaman itu di mana? Di agama. Kalau dia sudah berpakaian jubah, sudah punya pengikut, dia nggak bisa disentuh. Fatwanya itu udah paten. Disentuh dikit, maju itu muhibin itu pengikut yang membela dia. Dia tidak terbendung lagi, tidak tersentuh. Semakin leluasa dia mensiarkan kemudaratan itu. Ini fakta. Banyak pesantren-pesantren yang atau tempat-tempat ibadah, nggak hanya di Islam, di Kristen tuh, di agama lain pun banyak hal-hal begitu. Orang-orang yang menggunakan jubah-jubah keagamaan, nggak taunya mereka itu iblis. Banyak. Sehingga nggak heran berita di TV itu hilir mudik, ada pesantren ustadz, dia memperkosa anak muridnya sekian banyak. Masya Allah, kita naruh anak di pesantren supaya jadi benar, malah dimakan. Gitu. Ada juga yang sesama jenis dia, aduh ya, nggak masuk akal lah. Tempat didiknya harus benar-benar, tapi tidak semua, tapi banyak kan begitu. Kalau sudah masuk ke wilayah agama, iblis itu nggak bisa disentuh. Nggak bisa kita intervensi, susah. Kita akan berhadapan dengan umatnya yang sudah dicuci otak, dibikin fanatik buta. Ya, begitu. Itu memang tameng mereka di situ. Nah, jadi sekali lagi kita harus punya basic ini, pemahaman diri. Iqra dulu. Ayat yang pertama turun, Iqra, baca dulu diri, tahu diri dulu, ngerti dulu diri. Jadi kita nggak mudah dipermainkan diri ini, nggak mudah dibodohi. Kita harus keluar dari wilayah-wilayah kezaliman ini, wilayah kebodohan ini. Amarah lama mulim ini wilayah kebodohan. Keluar dari situ, balik ke fitrah kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, balik ke fitrah, ke manusia yang sejati. Tidak mudah dibohongi, tidak mudah dijerembabkan di Lata, Uzza, Manat, Subah. Ini Lata ini berhala kekuatan, Uzza ini kehormatan, Manat kemuliaan, Hubal keagungan. Ini saya ulang-ulang ya. Sebenarnya yang ada sama berhala ini semua perbendaharaan yang ada di wilayah hati ini. Ini semua punya Allah, cuma mereka klaim. Mereka alihkan manusia ke sini. Ini semua punya Allah. Kekuatan itu adanya di sini, di Qul huwallahu ahad, di wilayah tauhid. Kekuatan. Contohnya apa yang mampu mengambil kekuatan di wilayah tauhid itu, yang mampu berdiri kekuatan di wilayah tauhid siapa? Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Beliau mampu berdiri dengan kekuatannya, tauhid. Beliau jadi malaikat paling kuat. Itu malaikat Jibril. Ini kekuatan. Cuma diambil alih sama Lata itu yang seakan-akan kuat tapi tidak kuat, cuma metafora ya. Cuma halusinasi. Kalau Uzza ini berhala kehormatan, kemakmuran. Bicara harta benda, bicara rezeki di sini. Ini yang mampu, yang ada di wilayah kedua. Allahu Samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Disinilah wilayah kemakmuran itu. Wilayah kehormatan itu di sini, yang mampu, yang diizinkan Allah Ta'ala menggunakan hak ini secara penuh, itu malaikat Malik yang mengatur rezeki, yang menentukan rezeki. Ini kalau bukan Allah izinkan, beliau nggak bisa ngatur rezeki. Nah, ini di wilayah kedua ini. Nah, kalau yang dimiliki Manat, walam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak di langit, tidak di bumi. Artinya di sini ini wilayah orang-orang berilmu.
ilmu-ilmu yang luar biasa. Ilmu ini adanya di yang ketiga ini. Dan Yalid Walam Yulad itu wilayah ilmu, wilayah orang-orang ikhlas. Jadi yang mampu menjalankan ini, yang sudah mampu membuktikan ini makhluk Allah ini adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Itu malaikat cerdas, itu malaikat pintar yang menjaga ilmu itu. Posisi beliau dalam keadaan sujud. Israfil itu sampai sekarang sujud terus, belum bangun dia. Nanti satu saat hari kiamat dia akan bangun, dia tiup tuh trompet. Dari semenjak dia dicipta sampai sekarang dia sujud. Posisi beliau itu dalam keadaan sujud sekarang. Itu malaikat Israfil. Nah, kalau ini yang keempat ini Hubal, ini keagungan, adanya di yang keempat. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupainya. Itu keagungannya Allah, diambil alih masih berhala sama Hubal. Nah, dibikin seolah-olah dialah yang diagungkan itu. Sehingga orang yang dijebak sama Hubal itu selalu ingin dikaromahkan, ingin diagungkan, ingin dituhankan, ingin diwalikan. Sehingga dia memetaforakan dirinya sebelumnya sebagai orang agung. Dipuja-puji, dihormati, segala macam. Matinya pun kalau bisa jadi makam itu dia sesembahan, di tempat ritual. Sehingga makamnya dibikin begitu berkarisma dengan undak-undakan bangunan yang nggak masuk akal. Ini kan Hubal yang diambil dari metafora ini, diambil dari sini, dari wilayah keempat ini. Ini yang mampu mentasbihkan di wilayah ini, di wilayah keempat ini malaikat maut, malaikat Israel. Posisi beliau itu dalam keadaan duduk. Beliau itu dalam keadaan tawadu. Malaikat yang paling tawadu itu malaikat Israel, pencabut nyawa. Karena beliau sangat takut menyabut nyawa itu, kudrah irada itu ya, kudrahnya Allah itu dicabut. Sehingga beliau untuk melaksanakan tugas itu, beliau benar-benar menjalankan dengan tawadu. Takut sebenarnya beliau menyabut nyawa manusia itu takut. Karena itu ruhnya Allah Ta'ala. Beliau takut nyabutnya sebenarnya. Tapi karena perintah dikuatkan dengan di ayat keempat ini, beliau berani. Beliau punya kekuatan. Posisi beliau itu dalam posisi duduk. Kalau setelah terima perintah baru beliau tarik semuanya. Caranya beliau. Cuma lihat ini ada para malaikatnya. Nah, ini yang rivalnya ini, yang suka curi-curi apa namanya energi dari sini, diambil dipakai sama mereka, dibodohi sama umat. Nih. Jadi kita waspadai ini, kita harus keluar dari hal-hal kayak begini yang nggak penting. Nah, di sini ada teman saya juga, saudara Awaludin Pui, seorang apa namanya ya, sobat jati diri juga ya. Beliau ingin dibentangkan juga untuk mencari format hidupnya. Awaludin Pui, beliau lahir 5 November ya, September ya, bulan 11, 5 bulan 11 1990, umur 35 tahun. 35 tahun itu berarti beliau ada di dari fase dewasa menuju orang tua, dari fase mulhimah ke mutmainnah. Beliau menuju fase ketenangan. Beliau masih terikat dengan unsur-unsur jahiliyah ini ya, harus segera keluar, harus segera masuk ke mutmainnah, harus tahu betul berjalan itu ke depan. Makanya onderdil ini, elemen indera itu ditaruh di depan, bukan di belakang. Kita majunya ke depan, jangan mundur, maju terus. Dari mulhimah ke mutmainnah, dia harus mampu tiba di ketenangan umur 35 ini. Nah, cuma hambatannya di sini saya coba bentangkan dikit ya. Seorang Awaludin ini, beliau awal mula dihembuskan ruhnya itu ada di fase ketiga ini, pintu ketiga. Ini pintu orang-orang ikhlas ya. Posisi air, dia harus dalam keadaan sujud. Sejoknya seorang Awaludin itu harus seorang yang berkarakter ikhlas, harus sujud dia, harus banyak merunduk, jangan meninggi, jangan memonopoli, jangan punya hasrat untuk menguasai. Karena ini Awaludin ini, dari nama beliau ini Awaludin Pui, kalau kita bentangkan di sini, ini karakter beliau ini memang karakter ingin menguasai, ingin memiliki, ingin apa namanya memonopoli. Itu sifat beliau, selalu ingin terdepan dan memonopoli. Nah, itu nggak bisa disalahin karena itu fitrah. Cuma fitrah yang harus disesuaikan dengan jati diri. Jati diri kita dari sini. Awaludin itu dari ketiga, dari ikhlas. Jadi fitrah seorang Awaludin itu harus ikhlas. Jangan memonopoli. Jangan ingin menguasai, karena ada huruf dal di sini. Dia maaf tanda kutip agak sedikit ada sifat ego rakusnya, itu ingin menguasai semuanya. Ada huruf lam juga. Jadi sifat Awaludin di situ. Pui ini kalau nggak salah marga ya.
selalu menginginkan kehidupan. Nah, ini makanya beliau bergerak ini juga menguatkan ini nama Awaludin ini. Jadi keinginan beliau itu yang begitu, monopoli. Nah, jadi saya cuma menyarankan ke beliau kalau mau berjalan ke mutmainah, beliau harus dengan posisi sujud untuk tiba di mutmainah. Posisi banyak-banyak dia berserah ke Allah Ta'ala dalam ikhlas. Jangan ego, jangan memonopoli, jangan rakus. Coba kendalikan diri, coba pahami diri, coba bisa menempatkan diri, saling menghargai diri di antara sesama ini Awaluddin Kuit. Boleh punya karakter yang kuat, cuma punya keinginan mendominasi. Itu aja. Itu harus seiring dengan fitrah ya, fitrah beliau itu dari ikhlas. Ini cara berjalan sehingga beliau mampu kembali ke sini melalui pintu-pintu mutmainah, radiyah, maradiyah kamil, bukan pintu amarah wa mulhim. Kalau masih di sini nggak akan bisa ke sini. Di sini dia dangak terus, dia di sini dengan kesombongan yang keras. Awaludin ini dengan ego yang tinggi, ingin menguasai, ingin memonopoli, apalagi di mulhimah ini ya. Beliau tidak mau dikalahkan dan tidak mau terkalahkan. Seorang Awaludin ini selalu ingin di depan. Apapun yang dihalami dia akan terjang. Dia nggak mau diduakan, dia nggak mau di belakangi ini. Kalau di wilayah mulhimah, jangan seperti itu. Kita berjalan ke depan bukan ke belakang. Kita nggak boleh diam aja, kita jalan terus. Seorang Awaludin itu menuju mutmainah, ketenangan. Dan ketenangan sejati itu ada di fitrah. Kalau jati diri dia, perjalanan jati diri ini sesuai dengan fitrah dia keluar, sinkron dia, namanya dengan pintunya. Di sini dia menemukan kuncinya, di sini dia menemukan pintunya, dia akan masuk ke mutmainah. Nah, kunci dari seorang Awaludin ini di huruf waw. Ini kuncinya. Sekali lagi waw ini adalah wasilah ya. Jadi perbanyaklah dari seorang Awaludin itu sifat sosialisasi, sifat bermasyarakat, sifat silaturahim, menghargai semuanya, jangan memonopoli, jangan memaksakan diri, jangan menonjolkan diri berlebihan di situ, jangan. Posisi sujud. Sehingga dia akan bisa capai tujuan hidupnya. Dunianya dia dapat, akhiratnya dia dapat. Orang yang kalau ramah di dalam lingkungannya, yang selalu tidak egois, yang selalu bisa menempatkan diri, itu pengikutnya pasti banyak. Yang menghargai dia penuh. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Anda sopan, kami segan. Ini. Jadi sebaiknya Awaludin ini dia bersifat seperti itu, merangkul. Kalau dia ada di wilayah-wilayah jahiliyah ini orangnya belagu, kita tengil ini Awaludin ini, suka nantang. Jangan, rangkul semuanya. Itu kalau dia ingin masuk ke wilayah mutmainah, ingin tiba di kunci waw ini digunakan yang bisa membuka pintu ikhlas. Jadi waw inilah kunci untuk menuju ikhlas itu. Sehingga jati diri Awaludin itu bisa sinkron dengan pintu yang akan dia masuk di keikhlasan dia. Ini juga jati diri dia, fitrah dia itu di sini di ikhlas. Dan dia keluar dari pintu ikhlas, pasti dia adalah seorang yang ikhlas. Bisa melakukan yang namanya ikhlas. Gitu. Dari seorang Awaludin Kui. Jadi diharapkan dalam beribadah ini, dalam ilmu dan amal ditujukan ke sini. Sinkronisasi antara jati diri dengan fitrah diri. Ini jati diri dia Awaludin Kui, fitrah dia ini ada di al-ikhlas. Kuncinya huruf waw untuk masuk di pintu ketiga ini. Sehingga dia akan mampu dari mulhimah ini tiba di mutmainah. Tenang dia akan peroleh ketenangan sejati di situ. Jelas semua apa yang dia saksikan. Terang benderang dia di situ. Dari situ baru dia akan menuju pada keridaan. Dia mulai berserah setelah dia tahu semua ini hakikatnya dari Allah. Segala sesuatu yang sejatinya itu Allah. Dia akan menyerahkan seutuhnya tanpa ada keraguan. Kalau di sini masih abu-abu semua, masih ragu-ragu, masih dibodohi sama Latau zaman Subal ini. Abu-abu, sehingga tidak pernah bisa mencapai namanya keikhlasan di sini. Nah, di sini dia akan mampu berserah, mutmainnah. Setelah dia berserah, Allah akan lihat seberapa besar dia dalam meyakini Allah itu sebagai Tuhannya, ridho sebagai Tuhannya. Allah akan perjalankan dia di wilayah kun, bainal kafi wan nun. Allah akan lihat dia seberapa besar. Setelah dia benar-benar 100% dia dalam berserah ke Allah Ta'ala, yakin dia 100% di hadapan Allah, bahwa Allah itu sejatinya Tuhannya, tempat dia bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dilihat sama Allah, surat Al-Ikhlas itu. Keikhlasan dia bertuhan Allah. Kalau sudah 100%, baru Allah akan ridho sama dia. Turun itu keridhaan Allah itu. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i rabbiki radiyah maradiyah.
Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Diakui dia, diangkat dia sebagai khalifah, disematkan dia gelar radhiyallahu an. Jadi radhiyallahu an itu sekali lagi adanya di Maradiyah ya, bukan di Amarah Allama Malhimah. Walaupun di sini jubahnya pakai jubah ulama, pakai sorban segede ban mobil, tasminya segede-gede batu, lisannya fasih, tapi masih di Amarah Allama, itu belum dapat keridhaan Allah. Ini baru murka Allah di sini, belum ada keridhaan. Ya, walaupun di sini dia penampilan biasa aja, tapi dia ada di posisi Maradiyah. Dia sudah melewati posisi berserah, dia sudah yakin Tuhannya secara utuh. Itulah orang-orang yang ridha, yang radhiyallahu an, dia akan masuk ke wilayah kamil. Kamil ini hamba, bukan tuan. Jadi orang yang disempurnakan di kamil itu orang yang disempurnakan sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Nah, baru dia mampu berjalan di sini, dia bisa Islamkan Islam dia bisa kafahkan, tauhid bisa dia murnikan, ikhlas bisa dia capai. Baru dia bisa mensemayamkan ruh dan jasad di dalam Nur Muhammad, kembali dia ke fitrahnya. Bisa masuk ke sinilah Nur Muhammad ini. Yang orang bahas-bahas Nur Muhammad itu ya macam-macam versi ya. Kalau pada hakikatnya inilah hati, inilah Nur Muhammad itu. Bismillahirrahmanirrahim, alaq, itulah Nur Muhammad. Alaq itu. Itu konsep yang Allah bikin. Ini. Di dalam sini, dalam mim inilah, setelah kita mampu masuk ke dalam fitrah kita ini, dalam konsep Nur Muhammad ini akan berdiri alif. Jadi kalau sudah berbentuk mim, terus ada alif di dalam, inilah huruf huwa itu. Huwa udah nunjuk, udah ketemu di dalam. Alif. Jadi kudu masuk sini dulu, baru tiba ke Allah Ta'ala, baru bisa bersanding dengan dia. Rengkuh keabadian di sisi Allah Ta'ala. Kita menemukan keabadian di sisi hanya orang-orang yang mampu ketemu Allah, itulah orang abadi. Tidak bisa dipisahkan di alam maut. Maut itu hanya sebagai fase. Dia melewati itu, tapi dia tidak mati. Kalau orang yang tidak ketemu Allah, dia mati beneran. Habis dia jadi bangkai di tanah. Firman Allah juga begitu. Jangan kau sangka para waliku itu mati. Mereka hidup sebagaimana kalian hidup, mereka makan sebagaimana kalian makan, mereka minum sebagaimana kalian minum. Mereka tidak mati, mereka hidup di sisiku. Itu firman Allah itu. Yang sudah ketemu Allah. Kalau nggak ketemu Allah ya sudah mati, ya mati beneran. Jadi bangkai dia, jadi guntilalang, jadi gondoruo dia, jadi pocong ya, semacam-macam lah. Kerjanya teroris, jadi mengganggu orang hidup aja kerjanya. Nah gitu ya, sebaiknya kita jangan tiba di situ. Kita harus bisa kembali ke fitrah ini. Jadi saya berharap dan saya bermohon, saya berdoa ke beliau, saudara saya Waludin, dan saya yakin beliau itu punya kemampuan ya, punya kehendak, punya keinginan untuk tiba di kamil kesempurnaan. Jadi jangan hanya puas berada di sini. Jadi keberhasilan jasad itu jangan diukur sebagai kesuksesan kalau dia tidak mampu menyeimbangkan dengan jiwanya ya. Yang dibilang orang sukses itu orang yang mampu menyeimbangkan ruh dan jasad, sehingga dia berjalan stabil, dia tidak goyah, dia kokoh di dalam hidupnya. Sampai tiba ke kamil, dia berserah diri di hadapan Allah sebagai kamil, manusia sejati, bukan hewan. Kita bukan hewan, bukan hewan kita di sini, bos. Kita manusia real, manusia sejati, sebagaimana mula ada dicipta, sehingga seluruh makhluk sujud. Yang kenapa malaikat mampu sujud ke Adam, mau sujud ke Adam, kalau kalau kasih petunjuk dia, jangan kau lihat itu manusia atau Adam, lihat aku di situ. Malaikat melihat bahwa itu memang ada kudrat iradahnya Allah di dalam fitrah Adam itu. Terus dia bentuknya itu bentuk kecintaan Allah Ta'ala, Nur Muhammad, sehingga langsung tanpa menolak badibu langsung sujud. Kalau iblis yang dikutuk jadi iblis itu, bangsa jin yang namanya Azazil itu, dia terhijab karena dia masih di wilayah Amarah walaupun tingkatannya sudah mukarrabin, dia masih di sini. Dia tidak mampu melihat sejatinya Allah, terhalang dia nggak lihat manusia itu makhluk rendah yang cuma dari tanah liat yang hina, yang hitam, yang bau, sehingga dia nggak mau. Sementara dari api dia masih amarah terus dia. Jadi amal itu bisa berjalan ya, jangan salah. Amal itu mampu mencapai tingkat-tingkat mukarrabin walaupun jiwanya masih di amarah, bisa dijalankan itu. Cuma dia akan benturan di atas. Dan yang menjatuhkan, yang akan mengalahkan diri sendiri itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Egonya itu, kesombongannya itu yang membuat dia itu terpuruk, dia hancur. Jadi di sini kita harus bisa-bisa mengenal diri, memahami diri, bisa menempatkan diri pada sejatinya manusia, supaya kita tidak tercapai yang namanya keterpurukan. Kita akan abadi di sisi Allah Ta'ala, insya Allah.
Demikian lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.